Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, saat keluar dari jurang kutub, kelompok Xiaoyan dihadang oleh pasukan istana Dewa Pemburu. Setelah Sanjian mengatakan superstar batang surgawi dimusnahkan, tiba-tiba Wujan menjadi sangat marah dan mengerahkan kekuatannya menyerang Sanjian. Namun dua sosok keabadian Kaisar Langkah pertama memblokir serangan Wujan dan menyerang Wujan sampai pertahanannya hancur. Kedua pria yang memegang pedang itu bahkan menggerakkan tubuh mereka, lalu mengulurkan telapak tangannya dan bermaksud meraih jantung Wujan. Tepat ketika telapak sosok itu berubah menjadi cakar dan hendak menembus dada Wujan, tiba-tiba cahaya putih melintas di sekelilingnya, membuat sosok orang yang menyerang Wujan tiba-tiba mandek. Pada saat ini, hanya suara teredam yang terdengar. Sosok yang ingin menusuk dada Wujan menerima pukulan berat dan sosok itu langsung terlempar ke udara. Memang benar pemenangnya adalah raja, tapi hanya saja semua makhluk bintang terlibat. Jika kamu bertindak seperti ini, istana Dewa Pemburumu akan hancur. Xiaoyan muncul di depan Wujan memegang penguasa Persuan saat ini. Dia baru saja menggunakan Yao Beng untuk memblokir pukulan fatal ke Wujan. Kamu juga tahu bahwa pemenangnya adalah raja, jadi kamu harus lebih sadar akan konsekuensi yang akan ditimbulkan ketika kata-kata seperti itu diucapkan. Sanjian menatap Xiaoyan. Wajah ini sangat mirip, tak pelak. Jantungnya berdebar ketika dia berbicara dengan Xiaoyan. Jika di depan Cuci, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk berbicara. Yang mengejutkannya lagi adalah nada suara Xiaoyan persis sama dengan Cuci. Konsekuensi. Aku harus mengatakan bahwa istana Dewa Pemburumu sangat percaya diri. Xiaoyan juga tersenyum ketika dia bertanya dan berkata dengan lembut. Tepat ketika Xiaoyan berbicara, kedua pria yang memegang pedang itu sadar dan dengan pedang panjang di tangannya, mereka bergegas menuju Xiaoyan. Di mata mereka, Xiaoyan hanyalah dewa petarung bintang 8 puncak. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak ada yang perlu ditakuti. Sanjian menyipitkan matanya sedikit. Dia ingin melihat bagaimana Xiaoyan akan menghadapi kedua sosok ini selanjutnya. Kemudian terdengar suara mendesing. Dua cahaya pedang meraung ke arah Xiaoyan. Satu dari kiri dan satu dari kanan. Kecepatan mereka sangat cepat. Bahkan dua sosok yang memegang pedang berpikir tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk menghindarinya. Pada saat ini, di belakang Xiaoyan, sepasang sayap emas hitam tiba-tiba bergerak dan memadat. Saat berikutnya, kecepatan tubuh Xiaoyan melonjak dan kedua cahaya pedang itu segera dihindari. Sanjian memandangi sayap emas hitam yang muncul di belakang Xiaoyan dan ada kilatan cahaya di matanya. Teknologi stick semacam ini sudah sangat langka. Di kejauhan, kecepatan kedua sosok yang memegang pedang juga meningkat drastis. Mereka masih tidak percaya bahwa mereka tidak bisa menghancurkan dewa petarung. Serangan keduanya segera menjadi jauh lebih cepat, tetapi di mata Xiaoyan, serangan mereka berdua bukan bandingan dengan kekuatan Palakri. Setelah pelatihan dengan dua Palakri, menghadapi serangan mereka itu tampaknya tidak begitu sulit. Selain itu, Xiaoyan menghindar. Dia sebenarnya berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawannya.
Meskipun kecil kemungkinannya, Xiaoyan tetap ingin mencobanya. Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan dan saat api berkobar, dia melemparkannya ke mereka berdua. Saat itu bertabrakan dengan pedang panjangnya, itu tidak dikalahkan secara langsung, tetapi setelah sedikit perlawanan. Meski masih kalah, setidaknya itu tidak dapat dihancurkan secara langsung. Xiaoyan segera mengangkat alisnya dan semangat juangnya tersulut di dalam hatinya. Hari ini, mari kita gunakan kekuatan asliku untuk melihat apakah aku bisa bersaing dengan keabadian. Dengan pemikiran di benak Xiaoyan, sumber energi yang agung meledak. Seiring dengan momentum Xiaoyan yang meroket, tidak peduli di mata Sanjen atau di mata kedua orang yang memegang pedang, Xiaoyan tetaplah dewa petarung. Selama tidak ada gelombang kekuatan abadi, itu bukanlah ancaman bagi mereka. Sanjen menyipitkan matanya sedikit dan menatap Xiaoyan dan bergumam dengan suara rendah. Dikatakan bahwa ada pria kuat dengan tubuh abadi di sampingnya, dan aku telah memastikannya. Tidak ada nafas lain. Mungkinkah informasinya salah? Sanjen tidak bisa untuk tidak ragu pada saat ini apakah mereka telah menemukan target yang salah. Tetapi melihat wajah Xiaoyan, karakteristiknya terlalu jelas, persis sama dengan Juci. Tidak mungkin untuk mengakui kesalahannya. Tapi jika Xiaoyan benar-benar hanya dewa petarung, bagaimana mungkin membunuh banyak makhluk abadi dari istana dewa pemburu? Yang membuat Sanjen merasa sangat curiga. Dan melihat penampilan Xiaoyan, dia bisa merasakan bahwa Xiaoyan tidak menyembunyikannya. Pada saat berikutnya, kekuatan Xiaoyan melintas. Dengan bantuan kecepatan dan pertahanan yang kuat dari sayap Valkyrie, dia akan bertarung dengan dua sosok yang memegang pedang. Kedua sosok abadi menembak pada saat yang sama, dan mereka gagal melukai Xiaoyan sama sekali, yang mengejutkan mereka berdua. Dua keabadian tidak bisa membunuh dewa petarung. Jika berita itu menyebar, istana dewa pemburu mungkin akan diejek. Terlihat kecepatan Xiaoyan semakin melambat dan matanya langsung membeku saat memegang penguasa berat Xuan. Gerakan Xiaoyan sepertinya telah mencapai batasnya. Xiaoyan juga menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Kekuatan jiwa di levelnya saat ini hanya bisa mempertahankan sayap Valkyrie kurang dari setengah batang dupa. Tetapi selama setengah batang dupa ini, Xiaoyan telah bertarung melawan dua kaisar abadi pada saat yang sama. Sanjen menyipitkan matanya sedikit dan Xiaoyan memandang Sanjen dengan sudut mulut terangkat sedikit. Ingin menguji batasku? Bahkan jika kalian bergerak bersama, itu mungkin tidak mungkin. Suara Xiaoyan keluar dan avatar kaisar klan pemakan jiwa muncul di belakang Xiaoyan. Tapi itu hanya sesaat dan itu langsung terintegrasi dengan tubuh asli Xiaoyan. Kedua keabadian kaisar yang memegang pedang ingin mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan Xiaoyan yang tampaknya berada di akhir pertempurannya. Saat mereka mendekat, sayap Valkyrie emas hitam di belakang Xiaoyan memadat lagi dan kecepatannya meningkat secara drastis. Tapi kali ini Xiaoyan tidak mengelak, melainkan langsung menyapu ke arah mereka berdua secara langsung. Menyadari bahwa krisis akan datang, tetapi saat mereka mendekati Xiaoyan, mereka hanya merasakan kepala mereka tenggelam. Jiwa mereka tiba-tiba terkena dampak yang kuat dan 7 lubang dari tubuhnya langsung mengeluarkan darah. Ini adalah kekuatan jiwa jahat yang dihasilkan oleh 100.000 jiwa dan tidak dapat dilawan oleh kedua langkah pertama keabadian kaisar ini.
Mata keduanya tiba-tiba menjadi kosong dan seluruh tubuh bergetar. Sosok Xiaoyan menyapu dan penguasa berat Suan mendarat di atas kepala mereka berdua. Tidak hanya itu, ketika mereka berdua menembak balik, sayap Valkyrie bergerak, lengan Xiaoyan terbungkus api dan dia menusuk langsung ke jantung mereka berdua. Beraninya kamu melihat bahwa Xiaoyan telah mengalahkan keduanya dengan cara yang tak terbayangkan dalam sekejap. Sanjian berdiri dari belakang binatang terbang itu. Hampir bersamaan dengan suara Sanjian keluar, Xiaoyan meremas dan meledakkan 2 jantung emas di tangannya tanpa ragu-ragu. Jantung emas itu hancur. Xiaoyan tidak memperhatikan kata-kata Sanjian, tetapi mengeluarkan botol batu giok yang berisi darah abadi sebelumnya dan memasukkan 2 tetes darah abadi ini ke dalam botol batu giok tanpa tergesa-gesa. Mencari kematian. Bahkan Sanjian berteriak dengan marah dan kedua keabadian yang telah kehilangan jantung mereka segera memuntahkan seteguk darah dan napas seluruh orang itu langsung tenggelam, kehilangan kekuatan keabadian dan kekuatan mereka juga langsung berubah dari keabadian kaisar jatuh ke dewa petarung. Sosok Sanjian bergegas menuju Xiaoyan. Pemaksaan yang kuat dari langkah ketiga keabadian kaisar menyelimuti Xiaoyan terlebih dahulu dan sosok Xiaoyan sedikit tenggelam, tetapi wajahnya masih tenang dan dengan restu dari avatar kaisar klan pemakan jiwa tidak menyebabkan Xiaoyan benar-benar tidak bisa bergerak. Tanpa gerakan yang terlalu mewah, 5 jari Sanjian terkepal erat dan ketika sinar kekuatan abadi melayang ke atas, kekuatan pukulan ini langsung penuh dengan kekuatan penghancur. Sanjian tampaknya telah lupa pada saat ini bahwa istana dewa pemburu ingin menangkap Xiaoyan dan kekuatan pukulan ini sebenarnya cukup untuk membunuh dewa petarung yang kuat. Saat itu meledak ke arah Xiaoyan, sayap Valkyrie langsung menyelimuti Xiaoyan dan dalam sekejap sayap Valkyrie memblokir tinju Sanjian, tetapi sosok Xiaoyan tetap terbang keluar. Sayap Valkyrie juga menunjukkan tanda-tanda runtuh setelah menerima pukulan Sanjian. Setelah runtuh, Xiaoyan tidak akan dapat menggunakan sayap Valkyrie lagi dalam waktu singkat. Jadi begitukah caramu ingin membunuhku, pemburu dewa? Kamu memiliki beberapa metode, tapi tidak banyak. Teriak Xiaoyan yang menembak ke belakang dan sambil menstabilkan sosoknya. Sanjian memandang Xiaoyan dengan mata dingin. Dia berdiri di udara, melihat bahwa meskipun Xiaoyan telah memblokir pukulannya, dia terlihat masih berantakan. Sanjian mencibir, berpikir bahwa dia telah menguji batas Xiaoyan dengan satu pukulan. Sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan perlahan menghilang. Melihat adegan ini, Sanjian mengangkat alisnya sedikit lagi. Sayapmu sepertinya diperoleh dari jurang kutub. Hanya membuang-buang kekuatan untuk menggunakan teknologi stick seperti itu padamu. Xiaoyan tidak menjawab, tetapi menatap Sanjian dengan tenang. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Menurut pendapatku, menggunakan kata-kata sebagai cara untuk menyelidiki adalah cara yang paling bodoh. Setelah beberapa saat, Xiaoyan berbicara dengan tenang. Jadi aku tidak tahu apakah kamu suka berbicara omong kosong atau apakah kamu takut padaku di dalam hatimu. Xiaoyan mengangkat matanya dengan ringan dan berkata dengan suara yang dalam. Takut padamu? Kamu hanya dewa petarung belaka yang bisa lolos dengan membunuh langkah pertama keabadian. Juga ingin mengalahkanku? Sanjian bertanya seolah-olah mendengar lelucon. Kemudian dia mendongak ke atas dan tertawa. Oh, begitukah? Kebetulan aku belum membunuh orang kuat abadi di langkah ketiga. Mata Xiaoyan perlahan melonjak dengan niat bertarung.
Sanjen menyipitkan matanya sedikit saat dia bertanya, menatap Xiaoyan, dan sepertinya tidak perlu berbicara omong kosong lagi. Tetapi setelah menyipitkan matanya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Pendukungmu tidak lebih dari kelinci awan es. Tetapi bahkan jika ada kelinci awan es di sini hari ini, kamu harus kembali bersamaku ke istana Dewa Pemburu hari ini. Jika kamu kembali dengan patuh denganku, kamu dapat menghindari pertarungan dan mengurangi rasa sakit, bukan?" Meskipun Sanjan terlihat berhati-hati, dia yakin akan menang. Tepat ketika Sanjan berbicara, Xiaoyan menepuk labu Dewa Bermata 9 dengan ringan. Dia tahu bahwa Sanjan mungkin telah menunggu di sini untuk waktu yang lama, dan dia pasti sudah menyiapkan strateginya. "Senior Yingnu, aku membutuhkan bantuanmu untuk membunuh," kata Xiaoyan. Tentu saja dia tidak tahu apakah Yingnu akan muncul untuk membantu. Baiklah. Tepat ketika Xiaoyan berpikir bahwa labu Dewa Bermata 9 tidak akan membantunya dengan mudah, suara gadis bayangan masuk ke telinga Xiaoyan, dan gumpalan asap hitam yang tidak mencolok meluap dari labu Dewa Bermata 9. Gumpalan asap hitam ini sepertinya tidak ditemukan oleh siapapun, dan itu menyelinap begitu saja ke dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Xiaoyan bahkan menepuk tahanan roh di jubah lengan bajunya. Periksa sekeliling untuk melihat apakah ada formasi. Xiaoyan masih khawatir karena dia pernah melihat sebelumnya formasi pengubah awan di istana Dewa Pemburu, dan formasi ini juga memerlukan perhatian khusus Xiaoyan. Gouyan tidak menanggapi. Telapak tangan Xiaoyan jatuh di kepalanya dengan keras, dan akhirnya Gouyan setuju dengan suara rintihan. Pada saat berikutnya, Xiaoyan memandang Sanjan perlahan. Mendengar omong kosong Sanjan, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa. Inti Guntur Void berkedip, dan pembuluh darah inti Guntur di tubuhnya meledak dengan kekuatan guntur yang kuat. "Terlalu banyak omong kosong. Tahan pukulanku jika kamu mampu." Xiaoyan mengeluarkan pukulan dan berteriak. Naga Guntur 1000 ilusi. Xiaoyan meninju kehampaan. Guntur mengalir turun ke lengannya, dan sumber energi agung mengalir masuk. Saat berikutnya, kekuatan Guntur meledak, seolah-olah ada celah yang robek di kehampaan, dan terlihat kepala naga besar meraung keluar. Inti Guntur Void langsung menutupi seluruh tubuhnya. Itu berubah menjadi naga guntur hitam yang meraung ke arah Sanjan. Ketika Sanjan melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan keterkejutan, seolah-olah dia sangat kaget. "Lelucon!" Sanjan tertegun sejenak, lalu tersenyum sinis. Terlihat kilatan pedang cahaya biru di tangan Sanjan, dan dengan goyangan lengannya, dia menebas naga guntur 1000 ilusi yang bersiul. Guntur itu langsung meledak. Sanjan menebas dengan dominan, dan terlihat naga guntur 1000 ilusi yang tingginya ratusan meter langsung terbelah olehnya, dan itu runtuh dalam sekejap, dan area sekitarnya segera disapu oleh lautan guntur. Pada saat itu, sesosok tiba-tiba tersapu dari lautan guntur. Sosok ini adalah Xiaoyan. Pada saat berikutnya, sayap palakri di belakangnya muncul dan membuat kecepatan Xiaoyan melonjak. Kemudian, pedang panjang hitam muncul di tangan Xiaoyan yang dipenuhi dengan energi hitam. Ini persis sama dengan pedang pemakan jiwa yang digunakan oleh Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Meskipun dia tidak terlalu mahir, tetapi Xiaoyan hampir telah bisa menggunakannya. Pedang pemakan jiwa ini mengandung kekuatan jahat dari ribuan jiwa. Menurut apa yang dikatakan oleh Kaisar Klan Pemakan Jiwa, pedang ini dapat memotong tubuh dan juga jiwa.
Pada saat ini, Xiaoyan mengangkat tangannya, mengayunkan pedang pemakan jiwa, dan energi hitam yang mengerikan menyapu langit, menutupi Sanjin secara langsung. Melihat pemandangan ini, mata Sanjin tiba-tiba berkilat karena terkejut. Bukankah itu milik kaisar klan pemakan jiwa di Jurang Kutu? Pada saat ini, udara hitam langsung melesat ke langit dan dalam sekejap itu meraung liar ke arah Sanjin. Dan Sanjin segera mengangkat tangannya, melambaikan pedang di tangannya dan terguncang bersama dengan serangan Xiaoyan. Terdengar suara gemuruh di seluruh kehampaan pada saat ini, dan kekuatan yang kuat dari keduanya bertabrakan. Pada saat ini, selain kekuatan Xiaoyan sendiri melawan Sanjin, tentu saja yang paling penting adalah kekuatan jahat yang dihasilkan oleh puluhan ribu jiwa dari avatar kaisar klan pemakan jiwa. Setelah beberapa saat kebuntuan di antara keduanya, Sanjin mengayunkan pedangnya beberapa kali berturut-turut untuk membubarkan semua energi hitam yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu mendapatkan kekuatan kaisar klan pemakan jiwa, tetapi berdasarkan ini, jika kamu ingin bersaing dengan langkah ketiga dari keabadian kaisar, aku khawatir itu masih jauh. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung bergerak dan melompat tinggi, mengangkat pedang cahaya biru di tangannya. Kemudian terlihat sinar kekuatan abadi mengalir di pedang cahaya biru. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan krisis di hatinya. Avatar kaisar klan pemakan jiwa lebih cocok untuk pertempuran dengan jumlah musuh yang banyak. Pertempuran satu lawan satu sepertinya masih agak sulit mengandalkannya. Tebasan pemecah cahaya besar. Tiba-tiba sosok Sanjin muncul di depan Xiaoyan. Kemudian matanya terlihat dingin dan aura yang kuat meletus dari tubuhnya. Saat berikutnya, dia mengangkat tinggi pedang cahaya biru yang besar dengan postur yang sangat kokoh, lalu berayun ke arah Xiaoyan. Dan saat ini terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga. Sebelum pedang cahaya biru jatuh, seluruh kehampaan sudah mulai bergetar dan kehampaan di sekitarnya melonjak seperti gelombang air. Dan tiba-tiba kekuatan yang ganas dan tak tertandingi menyebar dengan cepat. Pedang cahaya biru menebas habis-habisan dengan kekuatan yang menakutkan. Tatapan Xiaoyan sedikit terkonsentrasi dan dia tidak berani mengabaikannya. Pada saat ini, kekuatan jiwa jahat yang kuat dari ribuan jiwa terkondensasi dalam pedang pemakan jiwa. Menghadapi tebasan mengerikan Sanjin, pedang pemakan jiwa Xiaoyan yang mengandung kekuatan jahat juga tiba-tiba menebas. Keduanya segera saling berhadapan. Di bawah konfrontasi ini, sosok Sanjin tidak berhenti di situ, tetapi sekali lagi menampilkan serangan yang kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiaoyan terkejut, dan kekuatan teror keabadian kaisar langkah ketiga membuat Xiaoyan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Xiaoyan segera bersiap untuk menggunakan sayap Valkyrie untuk menghindar. Sanjin tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya pada saat ini dan sebuah cetakan cahaya mengembun di telapak tangannya yang tampak seperti semacam pembatasan yang kuat. Segel langit pengikat tubuh. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba membeku pada saat ini. Tentu saja stagnasi dalam pertempuran tingkat ini akan berakibat fatal. Ketika Sanjin melihat ini, dia mendengus dingin, menyapu pedang cahaya biru yang besar dan bergegas menuju Xiaoyan. Jika serangan ini benar-benar jatuh di tubuh Xiaoyan, tubuhnya akan segera hancur total. Sanjin juga tampaknya telah lupa bahwa Istana Dewa Pemburu hanya ingin menangkap Xiaoyan. Dia tidak bisa mengendalikan banyak hal lagi dan dia akan segera membunuh Xiaoyan. Ada beberapa kesombongan,
tidak mengherankan jika kamu mati di sini." Sanjen mendengus dingin menatap Xiaoyan yang stagnan. Sanjen berpikir dia pasti akan menang. Pedang cahaya birunya langsung menebas, terbungkus dalam kekuatan penghancur yang sangat mengerikan, seolah-olah bahkan kekosongan pun ditebas olehnya. Bahkan ketika suara gemuruh yang keras menyebar, Sanjen bahkan bisa merasakan bahwa pedang cahaya birunya pasti telah menebas dagingnya, dan perasaan ini tidak mungkin salah. Pada saat kekuatan sapuannya berangsur-angsur menghilang, mata dingin Sanjen berangsur-angsur melebar, dan akhirnya matanya penuh keterkejutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Sanjen saat ini mungkin lebih terkejut daripada melihat hantu. Sebagai langkah ketiga dari keabadian Kaisar, dia jarang begitu terkejut dengan pertempuran, sehingga Sanjen tidak bisa mempercayainya. Di bawah kekuatan pedangnya, dia merasa telah memotong daging Xiaoyan, tetapi adegan ini membuat Sanjen mungkin tidak akan melupakannya selama ratusan tahun. Terlihat Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya, dan dia menangkap pedang cahaya biru itu hanya dengan satu telapak tangan. Xiaoyan memandang Sanjen dengan wajah datar saat ini. Kemudian dia berkata, "Aku benar-benar telah didorong hingga batasku olehmu." Sanjen tampak ketakutan saat ini dan kemudian berusaha keras untuk menarik pedang cahaya biru. Namun Xiaoyan meremasnya dengan satu tangannya seperti penjepit besi, dan itu tidak bisa bergerak sama sekali. Saat ini ada 3 segel bintang yang berkedip di antara alis Xiaoyan. Pada masa kritis itu sebenarnya Xiaoyan telah berpisah dengan avatar kaisar klan pemakan jiwa dan bergabung dengan avatar dewa asli dalam sekejap. Untuk sesaat, Sanjen melepaskan tangan yang memegang pedang cahaya biru dan menembak mundur dengan kecepatan tinggi. Wajahnya dipenuhi ketakutan dan dia menatap Xiaoyan dengan ngeri. Saat ini, Xiaoyan masih memegang pedang cahaya birunya. Xiaoyan memandang Sanjen dengan aneh dan berkata dengan ragu, "Pedang cahaya birumu dalam keadaan baik. Karena kamu tidak menginginkannya, maka aku tidak akan sopan." Setelah Xiaoyan selesai berbicara, itu benar-benar dibawa lebih dekat ke cincin penyimpanannya. "Aku baru saja hampir terbunuh olehmu, tapi sayang sekali, apa yang aku katakan hampir saja." Xiaoyan membuka mulutnya perlahan, dan saat berbicara, matanya menatap Sanjen, dan kekuatan darah yang sangat tirani terpancar dari tubuh Xiaoyan. Ini adalah tubuh abadi. Sanjen telah menerima beberapa berita sebelumnya bahwa ada pria kuat dengan tubuh abadi mengikuti Xiaoyan. Tetapi apa yang tidak diharapkan Sanjen adalah tubuh abadi ini muncul di dalam tubuh Xiaoyan yang hanya dewa petarung, dan dia langsung menjadi sosok yang kuat dengan tubuh abadi. Dan sekarang dia mengerti bahwa kekuatan Xiaoyan telah melampaui imajinasinya. Informasinya salah. Bukankah itu seharusnya tubuh fisiknya hanya sebanding dengan langkah kedua dari keabadian Kaisar? Saat ini tampaknya itu jauh lebih kuat daripada informasinya. Pada saat yang sama, mata Sanjen dipenuhi dengan rasa panik dan dia bahkan sangat terkejut. Xiaoyan menatap wajahnya yang tercengang dan kemudian tersenyum. "Aku bisa melihat dari ekspresimu bahwa kamu berencana untuk mundur. Baru saja aku melihat bahwa kamu bertarung dengan penuh semangat. Mungkinkah kamu ingin melarikan diri setelah memukuliku? Tidak ada hal yang mudah sekarang." Suara Xiaoyan keluar perlahan. Tetesan keringat dingin yang besar pecah dan Sanjen
menatap Xiaoyan dengan sangat ngeri. Pada saat ini, tampaknya dia berpikir dengan cepat di dalam benaknya metode apa yang akan digunakan selanjutnya untuk bisa lari dari tempat ini. Dan film pun berakhir sampai ketemu di part selanjutnya.